mengawali hidup kita ini dengan bersedekah. Jadi kita gampang, tinggal kita buka dompet, sedekah. Ya kan 5 apa berapa orang? Ya Ada yang 1, bilang ada yang 7. 7. Iya, ganjil misalnya. Iya, kita disunahkan untuk berbuka dengan korma atau makanan-makanan yang manis, tapi enggak perkataan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berpuasa biar badan kita sehat, terus kita terhindar dari sakit atau bahkan sembuh sakit asam lambung kita. Betul sih. Iya, benar-benar. Selamat datang di Kata Perempuan, podcast yang menjadi wadah bagi para perempuan untuk berbagi keilmuan, pengalaman, dan pandangan. Kata Perempuan, berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Oke Kak Khadijah, akhirnya kita ketemu lagi ya. Sehat ya Kak Khadijah ya? Sehat banget, alhamdulillah. Senang bisa hadir di sini ya. Oke. Ini sekarang nih kita nih punya cerita yang baru nih Kak Khadijah nih, podcast yang baru nih. Bentar, kayaknya orang-orang udah kenal kita belum nih? Belum kenalan dulu kita. Iya lupa, benar-benar. Iya, kita ketemu lagi sama Sakinah Najah dan Khadijah Haddad. Di sini kita akan membahas soal tips, seputar tips hemat Ramadan. Kita mau kelanjutannya ya. Kelanjutan yang kemarin. Bahasnya serba-serbi Ramadan tuh, mulai dari kewajiban berpuasa ya, kewajiban untuk anak. Nah sekarang menahan hawa nafsu. Sekarang kita mau yang lebih spesifik nih, yang lebih ke ibu-ibu. Iya benar, apalagi kita kedatangan tamu spesial di sini. Ada ustazah kita. Ini guru aku waktu masih kecil juga loh Kak. Sekarang guru aku ngaji, guru sama dia. Guruku dan guru anakku. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu Ustazah Syarifah Azizah Lidrus. Sehat ya Kak Azizah? Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya Kak Azizah. Ya, dengan senang hati insyaallah bisa membantu. Alhamdulillah. Bisa bergabung di podcast ini. Alhamdulillah. Senang banget ya kita karena ini tema kita hari ini tuh tips hemat Ramadan. Benar. Nggak ada lagi orang yang paling tepat untuk membahas tentang tips hemat Ramadan. Orang yang paling pengalaman, senior. Karena maksudnya bakal sejalan. Karena Kak Azizah ini hidupnya memang sederhana. Nggak beda dengan kita ya. Beda. Kita bilangnya sederhana tetap aja. Belanja gitu. Jadi kita mau bahas apa tadi? Tips hemat Ramadan. Tips hemat Ramadan. Kalau ngomongin hemat ya Kak Azizah ya. Ada nggak sih dalam Al-Quran atau hadis ya, utamanya Al-Quran lah ya, ayat yang khusus menyoroti tentang hemat gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau di dalam Al-Quran, tips tentang hemat itu banyak sekali ya. Hemat dan menghambur-hamburkan ya. Itu salah satunya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kulu wasrabu wala tusrifu. Tusrifu di sini yang dimaksud dengan tusrifu itu adalah berlebih-lebihan. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini maksudnya apa? Menghambur-hamburkan. Berlebih-lebihan atau banyak ya. Banyak. Mentang-mentang kita puasa nih, kita menyiapkan buka atau takjil dengan sangat banyak, terlalu banyak. Orangnya sedikit tapi berhamburan. Iya benar, sehingga tidak kemakan malahan. Iya, mubazir. Iya, jadinya mubazir jadinya. Jadi memang Islam tuh sangat menyoroti ya kehidupan hemat itu ya. Benar. Kita tuh dibimbing untuk hemat. Tapi hemat tuh kadang-kadang apa bedanya dengan kikir Kak? Kalau hemat itu kan takutnya kan kita suka hemat taunya kikir gitu tuh. Ya enggak sih. Kalau hemat batasan itu ya. Iya, batasan kita misalnya punya uang 100.000, kita harus menghemat itu betul-betul 100.000 itu harus kita gunakan dengan baik. Bagaimana bisa pas atau bisa kurang dari 100.000 yang harus kita belanjakan. Itu hemat. Kalau kikir itu dia tidak bisa tidak mau berbagi juga atau pelit ya. Terhadap dirinya juga bisa ya. Terhadap dirinya kikir juga bisa jadi. Bisa Afrit jadi. Lah, ibaratnya kalau dosanya aja nggak boleh dia bagi ya kikir. Jadi ibaratnya kebutuhannya tuh 50, dia hemat lagi ke 30 misalnya gitu ya. Itu bisa kikir ya. Dia makan makanan yang
yang sedikit tapi tidak membawa tidak membawa, misalnya dia harus memakan makanan yang protein atau yang bagus. Tapi dia pilih lebih Sekarang ya pilih yang makanan yang siap saji. Iya. Nah, siap saji itu kan murah sekarang makanan yang gitu. Iya, memang benar. kikir tadi lebih ke kikir ya. Iya. Gitu. Terus Kak Azizah nih, Sakinah ada pertanyaan nih. Kan Sakinah tuh biasanya tiap sore tuh ya, mau deket-deket jam berbuka tuh anak-anak tuh biasanya, "Ma, ayo ma, kita ngabuburit lah," bahasa anak-anak sekarang, Iya. "Ngabuburit ma, ayo ma." Nah, itu Berburu Sakinah tuh takjil ya. berburu takjil. Nah, ini gimana cara Sakinah ngomong ke anak-anak biar nggak belanja secara berlebihan. Takutnya apa yang udah dibeli itu nggak kemakan semua. Iya. Jadinya buang-buang ya, mubazir. Nah, itu kan betul. dosa tuh, apalagi kalau udah kekenyangan. Iya. Ini Iya. kayak semacam budaya nih takjil nih kan. Kalau nggak berburu takjil kayaknya nggak Kayak nggak bulan sah puasa. gitu. Iya. Iya. Nah, gimana tuh Kak Azizah? Ya enggak masalah ya berburu takjil ya. Tapi kita kembali ingatkan ke anak, boleh kita keluar untuk membeli takjil. Tapi dengan syarat boleh kamu beli 2 macam atau 3 macam. Jadi dari rumah kita sudah ada komitmen sama anak, jadi kamu harus boleh beli 3 macam atau 2 macam. Jadi Harus ada semaunya komunikasi dulu ya sebelum berangkat ya. Benar, jadinya betul-betul yang kita butuhkan yang kita beli. Jadi enggak lapar mata istilahnya, semua dibeli, "Ih, aku mau beli ini." Jadi anak itu juga mikir. Nah, ketika dia itu, "Oh, tadi mamaku bilang aku bolehnya beli 2 atau 3 macam." Jadi dia ingat. Jadi anak itu juga diajak bicara lah gitu. Iya, komunikasi yang baik lah ya. Iya, benar. Terus juga tentukan dari rumah itu apa ya yang mau Benar. Apa aja yang mau dibelanja harus cat gitu ya. Betul. Nah, itu kalau kita tadi mencatat itu kan berhubungan dengan anggaran nih. Benar. Gimana cara kita mengatur anggaran ya keuangan selama Ramadan? Nah, itu kalau nggak diatur tuh boros banget tuh. Supaya nggak berlebihan. Iya. Tapi semua kebutuhan kita terpenuhi. Nah, kayak apa tuh Kak? Iya. Bagusnya. Di dalam anggaran itu kan apalagi anggaran untuk persiapan Ramadan ya. Iya. Ramadan sendiri ada 29 hari ya. Hari full. 29 hari. Jadi sepintar-pintarnya kita sebagai seorang perempuan, bagaimana kita memanage uang yang kita punya. Misalnya kita persiapan untuk Ramadan ini 1 juta. Nah, bagaimana kita mengkalkulasi seharinya itu kita harus keluar berapa? 70 atau 80. Nah, itu harus kita catat. Oh, kita itu seharinya segini. Lebih dari itu sudah enggak ada jatah istilahnya gitu. Tapi insya Allah tuh ada aja ya kalau rezeki ya bulan Ramadan ya. Ya, sebetulnya sih ya. Kadang dicatat 1 juta. Padahal pengeluarannya kadang lebih, tapi nggak berasa tapi duit 1 juta itu. Iya. Tetap Ada ada aja ya. berkahnya, jadi berkah itu duitnya. Tapi mungkin penyusunan anggaran tuh lebih ke kayak persiapan ya. Benar. Persiapan kita tuh memang Allah itu kasih rezeki kita tuh mau lewat cara apapun. Iya. Tapi penyusunan anggaran itu semacam strategi kita lah. Apa Iya. namanya? Biar kita tuh apa namanya istilahnya ya? Persiapan gitu ya. Kan kita apapun perlu persiapan ya kalau Iya, pengen benar. bagus ya. Kan persiapan biar tidak hemat, biar tidak boros, bisa jadi gitu. Terus kalau udah Ustazah, ini ada pertanyaan nih dari Sakinah. Sakinah tuh masih suka mikir nih, bagaimana kita merencanakan uang sedekah selama bulan Ramadan ini. Sedangkan anggaran kan udah kita jatah nih. Itu gimana tuh kalau pengalamannya Ustazah? Iya. Kalau menurut pengalaman saya ya, apalagi sekarang ini Mahdawiyah sudah memfasilitasi ada kenceleng untuk sedekah di rumah ya. Jadi kita sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, awalilah hidupmu dengan sedekah. Jadi kita disuruh mengawali hidup kita ini dengan bersedekah. Jadi kita gampang, tinggal kita buka dompet, sedekah yang kita mau 1.000 atau mau 5.000 atau mau 10.000. Jangan kita mengira ketika kita bersedekah kita kehilangan uang. Bahkan dengan cara bersedekah Allah akan menambah rezeki. Iya, menambah rezeki kita. Ada nggak Gitu. ayat khusus tentang sedekah itu? Sedekah itu kan salah satunya kita bersyukur ya.
kita bersyukur sama Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah. Ya, ketika Allah akan menambah itu dari rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan memudahkan urusan kita. Bukan sekedar Allah ngasih rezeki berupa uang aja ya. Nikmat rezeki itu berupa kesehatan dan iman, betul. itu adalah nikmat rezeki yang sangat luar biasa. Apalagi rezeki kecintaan kepada Ahlul Bait. Itu yang sangat luar biasa. Nah, itu efek sedekah juga. Jadi bukan Iya, berarti efek sedekah. ketika kan kita pernah dengar ya, kalau dikasih 10 berkali lipat misalnya jadi 100 misal ya. Iya. Artinya bentuknya itu masih bentuk kuantitatif gitu. Jadi bentuknya jumlah. Iya. 10 berkali lipat jadi 100 misalnya. Orang itu kepikirnya kalau ketika kita sedekah, oh ya nanti tuh berkembang, nah uang kita jadi lebih banyak. Padahal rezeki itu bukan hanya sekadar uang, seperti itu untuk ya. uang, Jadi iya. Untuk kayak materi saja. atau misalnya dihindarkan dari hal buruk ya, itu juga rezeki ya. Rezeki, iya. Itu efek dari sedekah itu. Salah satunya itu dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sedekah, as-sadaqah tuh tatbaul bala. Sedekah itu menghalangi bala, atau mencegah bala. Ketika kita bersedekah, insya Allah Allah akan menghindari. Misalnya kita akan, kalau kita keluar dari jam segini karena kita bersedekah, bisa jadi kita terhindar dari kecelakaan atau dari apa-apa yang kita tidak inginkan. Jadi gitu. Itu fungsinya sedekah diantaranya. Jadi itu rezeki itu bukan hanya sekadar uang lagi ya. benar. Kita dapat rezeki ketemu teman yang baik di jalan ngebantu kita juga rezeki ya. Iya, rezeki termasuk itu. Betul. Tadi kalau misalnya kita udah ngobrolin anggaran, terus masukin juga bagaimana kita bersedekah. Terus tipsnya apa Kak? Biar kita itu gak keluar dari jalur yang sudah dianggarkan. Tapi terkadang-kadang nih kita gak bisa menahan hawa nafsu sehingga kita keluar dari jalur yang sudah kita tentukan, anggaran tadi itu. Nah, biasanya Kak Aziza tipsnya gimana untuk tetap ada di jalur itu sesuai anggaran gitu? Iya, kita harus Sulit ya. Iya. Menentukan kebutuhan kita daripada keinginan, mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Itu kita harus identifikasi gitu ya. Iya. Mana keinginan kita, mana kebutuhan kita. Iya. Sehingga kan dengan begitu, oh kita butuh ini, oh ini belum dulu lah gitu. Keinginan itu termasuk enggak dulu. Kita butuh ini itu aja. Lagi kalau belanja di supermarket itu kan susah banget tuh ya Kak Aziza ya. Mau belanja, kalau kita udah nyatet, udah kita isi nih keranjang nih sesuai kebutuhan kita, ada aja pengen ini. Iya, benar. Mensortir itu biasanya gimana tuh? Apa Kak Aziza sistemnya gini, belanja dulu yang wajib, baru setelah itu lirik kanan kiri boleh, atau ya udah? Atau gimana tuh biasanya? Biasanya saya sih mencatat ya dari rumah ya, mencatat. Kan kita mau pergi ke pasar atau mau pergi ke swalayan seperti yang dikatakan Sakinah tadi, sebelum kita pergi apa nih yang mau kita tuju, apa tujuan kita utama, apa beli ini beli itu. Jadi udah ada misalnya 5 poin yang kita mau beli, kita sudah catat. Nggak masalah kalau kita setelah tujuan kita sudah beli, kita lirik yang lain, nggak masalah. Iya. Beli ini. Jadi kadang baru ingat, oh aku ini butuh ini ya di rumah, kekurangan ini. Bisa jadi masih gitu. Bisa ya, selama yang wajib duluan. Bener. Ya. Yang butuh dulu. Iya, yang butuh dulu baru keinginan yang lain. Iya. Padahal kita tuh tahu ya, kita harus menahan hawa nafsu katanya. Kemarin sifatnya manusia tuh kebanyakan kan mengutamakan keinginan ya daripada kebutuhan. Kebanyakannya begitu tuh. Itu gimana tuh? Ya makanya kita harus garis bawahi lagi. Latihan sih ya. Memang itu jiwa tuh perlu dilatih ya. Benar. Berarti menahan hawa nafsu ya. Iya.
artinya kita tuh yang dilatih tuh memang bukan sekadar fisik aja ya, pikiran kita, jiwa kita itu kan susah ya Kak ya. Emang. Termasuk susah gitu karena kalau misalnya mengatur keuangan paling nggak bisa. Iya. Paling nggak bisa karena Susah terlalu sih. banyak keinginannya itu loh. Iya. Itu yang Heeh. masih susah. Tadi kita nih sempat di belakang kamera kita ngobrol nih ternyata makanan itu bukan hanya jasmani Kak, ya Iya, kan? benar. Tadi Kak Aziza di luar kamera sudah bilang, yang kita bicarakan itu bukan hanya sekadar makanan jasmani, tapi Iya. juga ada makanan rohani. Nah, seperti apa Kak? Iya. Coba jelaskan ke yang lain. Iya, jadi kebutuhan manusia ini ada dua, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang mana kebutuhan jasmani itu adalah misalnya apa? Biar kita jasmani kita sehat, kita olahraga, kita makan makanan 4 sehat 5 sempurna, kita harus makan buah, kita harus makan sayur, kita harus banyak makan protein. Misalnya kan bagaimana kita aja memilah-milih makanan yang sehat dan halal ya terutama ya gitu. Kalau makanan rohani kita ya alhamdulillah dengan mendekati bulan Ramadan ini, dengan datangnya bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk melatih rohani kita. Kayak apa tuh? Melatih rohani kita dengan apa? Banyak istighfar, banyak baca sholawat, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah di Nah, antaranya. bersedekah tadi ya Iya, salah satu. bersedekah dengan tetangga yang kurang mampu, dengan orang pemulung yang sangat membutuhkan. Iya. Gitu. Iya, kita tuh ketika kita ngobrol Ramadan itu ceritanya tentang makanan terus ya. Kita lupa untuk jiwa kita juga perlu dikasih makan ya. Iya, benar. Terus apa lagi tuh tadi? Terus tadi itu aku tuh ada pertanyaan Ustazah, ini masih di otak kepala aku terus nih. Bagaimana cara memilih makanan yang sehat plus hemat? Nah, itu aku tuh masih suka bingung tuh. Kadang di bulan puasa ini kan ada yang bilang berbuka dengan yang manis-manis. Apalagi anak aku tuh susah tuh kalau disuruh makan kurma dulu ya, kamu ini kan sunnah. Apalagi kurma itu kan sunnah kan. Mah, kurma itu memang sunnah tapi aku nggak suka. Itu aku Ngambilnya yang es buah aja, makan manis-manis. Nah tuh aku bingung tuh ngejelasin itu gimana tuh. Iya. Kalau kurma memang disunahkan untuk berbuka dengan sebutir kurma ya. Kurma disunahkan untuk berbuka itu. Bahkan sebutir ya, Iya, bukan bahkan 5 sebutir. apa berapa orang Ya tuh? satu, ada yang 7. Iya, ganjil misalnya. Iya, kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma atau makanan-makanan yang manis, tapi ndak harus banyak ya. Seperti kayak di Indonesia kebiasaan kolak ya, kolak gitu. Tapi sunnahnya memang sunnah yang kita diajarkan itu adalah makanan kurma. Misalnya kalau anak ndak mau ndak masalah, bisa diganti dengan buah atau dengan jus, itu kan bisa. Dan namanya gitu. sunnah ya. Iya, namanya Kalau sunnah, sunnah tuh ya nggak harus. wajib, Iya, nggak ada kewajiban kita harus mengikuti. Jadi ketika kita tidak mengikuti, kita nggak dapat dosa ya. Benar. Cuman Kak, memang di hadis itu memang khususnya untuk kurma aja, bukan untuk semua makanan manis ya, bukan. Iya sih. Yang dapat pahalanya itu loh. Iya, setahu saya sih kurma aja. Kurma aja ya. Kurma aja berarti ya. Kalau madu gitu enggak ya? Madu termasuk sunnah madu juga, iya, termasuk sunnah. Asal itu kan sunnah. Jadi kita mengkonsumsi madu. Tapi yang dianjurkan dalam puasa ini adalah kurma. Nah, ini mungkin sebagiannya pengalaman ya. Ini orang nggak bisa bedain antara wajib dan sunnah. Ketika ada orang nggak makan buka dengan kurma, ini jadi permasalahan. Ada sebagian dari masyarakat kita nih, dia menganggap harus buka itu dengan kurma. Padahal tadi sudah dikatakan oleh Ustazah kita ini bahwa kurma itu sunnah, namanya sunnah nggak wajib kita ya. Jadi yang bisa makan dia sudah makan, yang nggak bisa ya. Iya. Kayak anak tuh nggak bisa makan yang manis kalau buka puasa ya. Padahal kan asam lambung ya. Justru makan yang manis itu nggak bisa di awalan. Jadi harus yang asin. Harus yang asin dulu. Asin, kalau bisa plus pedas. Baru bisa. Beda lagi. Itu memang nemu nih. metabolisme tubuh orang tuh berbeda ya. Iya, benar. Tergantung kebiasaan ya nggak kan. Nah, kalau Kakak ada asam lambung nggak? Kayaknya sehat banget Aku kan? ada. Aku yang ada asam lambung tuh. Nah, coba dibagi Ada juga tipsnya sih gimana? asam lambung.
Iya, yang asam lambung tuh. Mm-mm. Tapi biasanya nih, ini tips dari orang yang betul-betul asam lambung nih. Puasa tuh nggak menghalangi ya, Benar. justru menyehatkan lambung kita nggak sih? Malah jadi sehat. Aku Iya. biasanya itu kalau pagi itu ya, kalau nggak puasa ya, itu nggak makan, nggak sarapan jam 9 aja itu udah Udah. langsung kumat. Mual ya. Langsung mual, langsung Betul. kadang langsung sesek di sini. Heeh, Tapi kalau puasa itu betul. Benar. Ini keajaiban biasa puasa nggak ya. sih? Benar. Keajaiban puasa ya. Iya, kata Nabi Muhammad SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu biar kamu sehat. Nah, di situ ada tekanan daripada perkataan daripada Nabi Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berpuasa biar badan kita sehat. sehat, betul. Terus kita terhindar dari sakit atau bahkan sembuh sakit asam Iya. lambung kita. Betul sih. Iya, benar-benar. Benar jadi sembuh ya. Amin. Iya, mudah-mudahan dengan kita Betul. berpuasa asam lambung. Biasanya asam atau lambung sakit- benar. Iya. Telat berapa menit karena udah kronis ya, jangan bilang kronis ya. Amit-amit ya. Aku Cuman takut kalau dibilangin kronis Tapi begitu. udah pernah ngalamin belum yang sakitnya sampai nusuk ke belakang? Udah Pernah? Kak, aku Nah, tengah itu udah. malam tuh biasanya tuh habis Nah. makan pedas yang berlebihan, itu langsung sampai ya Allah nggak bisa nafas aja susah Nah. sampai kayak gitu. Tapi kalau puasa anehnya enggak ada Iya. rasa gitu. Iya, itulah Kayak kelebihannya lebih enak ya puasa gitu buat orang asam lambung. Dan itu Benar. bukan terjadi di 1-2 orang. Ini 1-2 sudah ngalamin. Dulu jidatnya juga gitu. Dia parah asam lambungnya. Tapi kalau dia puasa enak dia badan dia. Benar. Apalagi kalau kita nih ya buka puasa nih ya, yang punya asam lambung nih ya, kan kadang yang manis dulu. Kalau aku ya, kalau Kak Adija kan enggak. Yang Kalau pedas dulu. aku yang manis dulu, kita makan kayak es. Sakitnya biasanya pakai es dulu, nanti korma, nanti Baru apalagi makannya nanti gitu baru kan. nanti makan malam itu paling jam 9 jam 10 itu. Biasanya sakitnya kayak gitu. Nah, kadang tuh kok udah kekenyangan, itu tuh sampai ya Allah begah. Ini nih. Suka begah sampai nyawang deh jadinya deh. Nah, ini Mau sholat pun jadi taat gitu loh. Iya. Susah mau beribadah karena begah, terlalu kekenyangan. Nah, kalau Sakinah mau nanya sama Kak Aziza nih, biasanya Kak Aziza menyiapkan makanan untuk buka puasa nih. kebiasaannya ya di yang keluarganya. simple, enak, nikmat apa menurut? Kebiasaannya apa? Biasa kalau untuk berbuka itu biasanya karena anak-anak suka ayam, ada yang suka Kak Aziza kan ada ayam. 5 macam-macam kan pasti kan. Iya. Satu ini. Iya. Tapi alhamdulillah apa yang Ana sajikan itu yang dimakan juga sama anak-anak Iya. juga, ndak suka pilih. Kadang kepingin Ana tanya anak-anak satu-satu juga, kamu kepingin makan apa hari ini? Kan biar namanya orang puasa ya. Iya. Jadinya dia apa yang dia inginkan itu yang Ana masak. Jadi biar dia makannya itu dengan senang juga kan. Kalau kepingin makannya ini. Kalau kita sebagai ibu atau sebagai ayah ikut aja apa yang dimasak, atau apa yang diinginkan anak kepingin makan ini, ya kita ikut aja. Tapi dengan syarat kita masak sendiri. Dan itu ada harus ada 4 sehat 5 sempurnanya, seperti sayur, proteinnya ada, tahu tempenya, gitu Itu penting aja. ya yang Itu bagian penting, itu. iya. Soalnya buat energi di siang harinya nanti ya. Berarti nggak gorengan. Nggak gorengan, tenggorokan Iya. sakit, makan buka gorengan, terus habis itu ditimpa es. Es. Udah. Es manis-manis Hari tuh. pertama enak, 2-3 seminggu tenggorokan gak enak. Itu anak pernah ngalamin. Iya. Pernah dulu waktu masih ngajar di salah satu lembaga gitu. Ini lembaga nih khair nih ngasih makanan pembuka. Tapi menunya sama tiap hari. Gorengan, lontong, Nutrisari. Ini maaf nyebut merek ya. Itu seminggu awal-awal enak. Seminggu semua orang sakit tenggorokan. Iya. Iya, Beda berarti ya Kak ya. Kamu biasa ya? Aku Kalau biasa itu anak-anak apalagi kayak gitu. gorengan es gitu. harus ada di rumah gorengan, nggak bisa di skip. Nah makanya memang metabolisme tubuh kita tuh beda-beda. Gak kita nggak bisa benar. sama ya. Cuman paling umumnya ya itu tadi ya harus 4 sehat 5 sempurna. Protein iya, penting ya. protein. Biar kuat untuk menjalankan ibadah puasa esoknya juga. Diperhatikan ketika sahur juga. Iya. Bukan ketika buka aja. Iya, Ketika penting sahur ya. juga harus ada sayur juga. Misalnya kan di Indonesia ini alhamdulillah ya tanahnya subur. Berbagai macam sayur ada. Sayur seperti
seperti kelor atau bayam atau kangkung, sesuai selera aja, atau pokcai. Bisa kita olah. Bagaimana kita bisa mengolah makanan tersebut menjadi istimewa aja untuk anak-anak. Itu nih Ustazah nih. Kalau pas mau sahur, pokoknya selama bulan Ramadan, ini kan 29 hari. Cara tips menghemat sesuai temanya nih ya, tips hemat Ramadan. Dari masak sama persiapan sahur. Nah, tips menghemat belanja tuh gimana? Iya. Ya, tips menghemat untuk belanja itu ya. Pertama tadi kita sebelum belanja kita ada anggaran, kita mempunyai anggaran belanja kita sebulan misalnya 1 juta. Nah, itu kita catat. Berarti 1 juta dibagi 29 hari berapa yang harus kita keluarkan. Misalnya 70.000. Itu kita harus belanja 70.000 untuk berbuka sama sahur. Kalau lebih sedikit enggak masalah ya. Atau taruhlah 100.000. Itu plus berbuka sama sahur. Yang kedua, kita harus beli sesuai apa yang kita butuhkan. Balik lagi. Iya, apa yang kita butuhkan itu yang kita beli. Tidak membeli apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan kita, kewajiban kita itu yang kita beli. Yang penting ada yang dimakan 4 sehat 5 sempurna, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa itu dengan baik, dengan tidak ada keluhan, dengan protein yang cukup, dengan asupan makanan yang cukup. Kalau Caca gimana? Itu idealnya ya. Kalau sekarang tuh lagi rame tuh di konten Instagram ada namanya food preparation, ya enggak? Jadi kita catat mau menu apa aja dalam, biasanya orang seminggu atau per minggu atau per bulan. Nanti dicatat dia mau menu apa aja, ke pasar sesuai itu. Nanti dia rapihin di kulkas gitu. Oh iya, pernah tahu. Tahu nggak? Jadi ayam hari ini masak ini. Jadi misalnya ayam tuh ada Hari 3 menu nih, ya kan? Dia beli ayam berapa kilo, itu nanti dia per wadah gitu. Memang. Menu ini buat ayam goreng, bumbunya ini udah disiapin tuh. Jadi nanti dia kayak misalnya Sama seminggu sahur tuh? ada yang seminggu, ada bulanan. Nanti kalau sahur tinggal goreng. Atau misalnya ini termasuk sayurnya aja dia udah petekin. Jadi dia repot di awal, tapi kulkasnya lebih. Aku nggak telaten, perlu telaten sih ya itu. Tapi kalau di itu emang enak. Terus kita jadi bisa ngelihat, oh kita udah ada nih ayam, gak usah beli lagi. Terkadang kita kalau misalnya belanja nih, gak dirapihin, itu kita masukin aja ke kulkas, kita nggak tahu, kita tuh punya stok makanan ini. Karena nggak rapi. Tapi kalau kita melakukan ketutup, ada misalnya tempe 1 potong, karena dia di dalam misalnya ya nggak teratur kulkasnya, jadi nggak kemakan, kebuang, walhasil kan walaupun di dalam kulkas dia ada jatah waktunya kan. Kalau dia melakukan food preparation itu dia bisa enak, lebih rapi, terus juga terkontrol. Benar. Dan gak ribet. Kalau misalnya kayak sahur udah ada, tinggal buka kulkas, oh ini udah dibumbuin, tinggal goreng. Berarti Kak Zee biasanya tuh sebelum puasa nih misalnya H-1 nih, udah stok ya? Iya, ayam ungkep masuk, ini daging masuk. Iya benar, untuk 2-3 hari. Untuk 2-3 hari. Nggak sampai seminggu ya? Iya, kan kayak biar lebih fresh juga kali ya, lebih enak ya. Tapi kalau misalnya kayak daging kan di freezer masih aman ya. Masih aman kalau daging, ayam. Sama itu Kak, kan kalau bulan puasa tuh semua harga naik, kenapa ya di Indonesia? Aduh udah mumet deh, ini aja tadi ke pasar aja ayamnya naik Bu, ya ampun. Udah beda tuh. Nah itu kalau dibuat food preparation ini kita menghindari dari harga ketidakstabilan harga itu. Iya, mau lebaran tuh udah lain lagi. Sudah lain lagi. PR itu buat pemerintah tuh. Ngaturnya ya. Alhamdulillah ya, kita udah banyak banget belajar hari ini. Banyak dikasih ilmu, sharing sama Kak Zee, pengalaman. Banyak nih alhamdulillah buat pengalaman Sakinah
sama anak-anak juga. Gimana cara Sakinah ngadepin anak-anak ketika berburu tajil. Jadi Sakinah paham sekarang gimana cara ngadepin anak-anaknya. Omongan apa yang harus disampaikan. Yang paling penting adalah ketika kita dapat ilmu, mudah-mudahan bisa mengimplementasikan ya dalam kehidupan. Kita terapkan di kehidupan itu susah. Kita hampir tiap minggu taklim, tapi nggak ada perubahan di hidupnya karena nggak dilaksanakan ya kan. Benar. Kalau Kak Aziza memang dilaksanakan, betul. Aduh, ini sih. Ini saksi hidup Anda beneran. Udah ini sih ya, udah datang ke rumahnya Kak Aziza, tahu banget ngelihat. Gak salah kita pilih narasumbernya hari ini ya. Spesial banget ini narasumber hari ini. Tinggal kita Sakinah bagaimana berubah. Kita prakteknya aja ya. Kadang teori ini ya Allah gampang pas prakteknya dulu. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan kehidupan yang sangat sederhana seperti Kak Aziza. Insyaallah ya. Semua orang masih belajar. Anda juga masih belajar. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita kalau sering-sering bergaul sama Kak Aziza mudah-mudahan berubah. Mudah-mudahan ketular ya. Ketular. Positifnya ketular. Amin. Terima kasih Kak Aziza untuk hari ini atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nggak kapok datang ke sini. Jangan kapok. Ya Allah, dengan senang hati. Kayaknya kita harus panggil-panggil. Terus insyaallah di pertemuan berikutnya tetap Kak Aziza. Benar. Janganlah. Yang lain juga biar insyaallah. Kita cari tema lagi habis ini. Iya, insyaallah ya dilanjutkan berikutnya ya. Untuk podcast selanjutnya. Kita tutup dulu kali ya Sakinah. Iya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Kak Khadijah dan Kak Aziza. Kita sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.